Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, kalau kita lihat bersama-sama ya, sebelum kita lanjut tetap dong secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya. Dimana bro, di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, kalian bisa lihat sendiri dari Fair and Greed Index, dari indeksnya altcoin sudah sangat terpampang jelas ya. Dari 48 dia turun ke area 43. Dari indeksnya altcoin di area 22 dia turun sampai di kepala berapa? Di kepala 17. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih untuk market cap ya sebenarnya dia masih bertahan lah di kisaran kepala 32 ya kan, 3,2 triliun. Cuman kalau kita lihat dari net flow ETF di sini juga minus 4,9 juta US dollar bro ya. Net flow-nya minus. Kalau kita lihat Bitcoin dominance ini menguat dari 64,1 kali ini berada di area 64,4%. Inilah kenapa market crash. Bitcoin down, Bitcoin dominance naik, altcoin rontok bro ya, rontok ya. Kalau kita punya jaring ya enak bro, tapi kalau kita nggak punya jaring ya udah bro, kita penonton dulu. Yang penting mental kuat dulu ya, yang penting mental kuat dulu. Kalau mental udah nggak kuat ya udah bro ya, mungkin keputusannya cut loss. Tapi kalau mental kalian kuat, oke lah. Nggak apa-apa market turun ya, kita hold dulu, siapa tahu nih ya kan, karena native bullish di tahun 2025 masih banyak gitu, mereka masih cenderung nge-hold, masih bertahan, bahkan ada yang DCI juga ya untuk memanfaatkan penurunan. Nah, beberapa teman-teman yang bertanya kenapa sih market kali ini mengalami penurunan, ini biang keroknya bro. Nah, jadi di sini pasar kripto itu anjlok akibat apa? Konflik kedua negara ini ya, Israel sama Iran, bro. Oke, yang berlanjut. Nah, jadi di sini pasar kripto sedang turun dengan jutaan posisi long dilikuidasi. Ya, sering meningkatkan konflik ya teman-teman ya dengan kedua belah pihak yang melakukan pemogokan perdagangan. Nah, inilah yang mengakibatkan market ini mengalami down. Loh, itu kan kedua negara tersebut, kenapa market terkena imbasnya? Ya rata-rata orang takut ya, takut naruh aset yang beresiko seperti kripto bro ya. Kalau nggak salah emas itu masih hijau ya, masih bullish. Tapi kalau kita lihat dalam sektor kripto ya, ini bisa dikatakan koreksi bro. Nah, terus kalau kita lihat pasar kripto kembali merugi dan mengalami kejatuhan signifikan hari ini. Hal ini terjadi seiring meningkatnya konflik ya antara kedua negara tersebut, saling menembakkan ya lebih banyak rudal gitu ya. Nah, rudal balistik. Oke. Sementara itu ada kepanikan atas kemungkinan eskalasi atas Amerika Serikat mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan apa ya, Israel gitu kan dalam menyerang Iran. Nah, kemungkinan besar sih ini enggak ya bro ya. Kalau sampai US itu gabung, ya kita tahu lah ya belakang Iran itu ada siapa aja gitu kan. Ada Vladimir Putin ya, ada Kim Jong Un, wah, terus ada apa lagi ya? Dari ya intinya ada tiga negara lah ya yang di belakang Israel, sorry, yang di belakang Iran gitu bro, yang siap membantu jika ada negara lain yang ikut andil dalam membantu Israel, kurang lebih seperti itu. Nah, kita nggak fokus ke situ lah, kita fokus ke sektor kripto. Nah, pasar kripto merosot akibat konflik kedua belah negara tersebut. Data CoinMarketCap itu menunjukkan bahwa pasar telah anjlok dalam 24 jam terakhir, turun ke kapitalisasi pasar di area 3,21 triliun, khususnya harga daripada Bitcoin yang menyentuh di area 102 ribuan. Nah, jadi di satu sisi bro, di satu sisi ini adalah musibah ya, di satu sisi market down seperti ini adalah musibah, di satu sisi ini anugerah. Ya, kok aneh ya, musibah apa anugerah gitu kan? Musibah bagi yang notabene memang berharap tahun ini cepat naik ya, cepat naik ya, orang yang beli kripto dengan pinjol dan sebagainya itu menjadi musibah. Tapi orang-orang yang beli dengan menggunakan dana dingin ya kan, mereka apa ya, cenderung slow, nyantai, bahkan udah mempersiapkan jika market mengalami koreksi kita hajar lagi. Itu menjadi anugerah buat mereka. Kenapa? Karena mereka dapat harga jauh lebih murah gitu bro ya.
Kalau kita mengacu pada siklus ya, siklus cryptocurrency gitu bro ya, siklusnya seharusnya tahun 2025 itu masuk dalam bull market. Nah banyak yang spekulasi nih, ya 50-50 juga sih, mengatakan bull market udah selesai, kita udah mulai masuk dalam running startnya winter ya gitu bro. Tapi masih banyak spekulasi bull run itu akan terjadi antara kuartal 3 sampai ke 4 dan awal-awal nanti masuk dalam crypto winter itu di tahun 2026. Kalau siklusnya sih memang di tahun 2026 ya. Jadi di sini kenapa altcoin seperti PP, Shiba Inu, Dogecoin itu mengalami penurunan ya kiblatnya turun juga sih bro ya. Nah, altcoin juga mengalami penurunan harga yang signifikan menyusul ya jatuhnya pasar kripto. Harga Ethereum turun lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir. XRP Solana dan Cardano juga turun lebih dari 20% selama periode ini. Akibatnya apa? Jatuhnya pasar jutaan dolar dalam posisi long telah mengalami likuidasi. Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa sekitar 468 juta US dollar telah meninggalkan pasar dalam 24 jam terakhir dengan 391 juta US dollar dalam posisi long yang merupakan sebagian besar likuidasi ini. Lebih dari 300 juta US dollar telah kehilangan dari pasar dalam 4 jam terakhir bro. Ya jadi banyak yang terkena liquid lah ya karena ambil posisi long gitu ya kan. Nah, penurunan market itu ya diakibatkan ya konflik kedua belah negara tersebut ya bro. Jadi orang-orang itu cenderung takut lah menaruh uang mereka di market yang resikonya tinggi seperti sektor kripto ini. Cenderung mereka wah tarik dulu ya. Lebih baik pegang uang cash dulu lah ya. Mungkin seperti itu bro ya. Makanya di sini market crash. Nah, kalau menurut saya ya bro ya saran dari saya mumpung market crash seperti ini kalian bisa memanfaatkan bro. Kalian bisa memanfaatkan untuk mencari altcoin yang menurut kalian memiliki potensi cukup bagus gitu ya. Kalian bisa memanfaatkan hal tersebut. Contohnya banyak kok ya altcoin. Tergantung kalian mau cari yang mekanisme utility atau dari meme coin gitu kan bro. Jadi ya banyak lah ya kalau kalian mau mencari gitu bro. Banyak banget ya. Kalau dari meme coin itu ada Fartcoin itu koreksi juga, Fartcoin koreksi, SPX koreksi, terus ada PP, ada Shiba, Dogecoin ya. Bahkan Floki bro, Floki ini bagus juga dia ya, tapi dia koreksi juga. Jadi rata-rata lah ya, rata-rata altcoin itu mengalami penurunan bro gitu loh ya. Oke lah, jadi mungkin ini sedikit informasi ya untuk altcoin ini kenapa terjadi penurunan. Tapi di sini bro tahun 2025 ini masih ada native bullish loh ya, masih ada native bullish. Jadi kita perlu wait and see dulu ya, wait and see kita pantau, kita lihat gimana pergerakannya. Siapa tahu ya kan ada pemangkasan suku bunga, oke tuh ya, market bisa rebound lagi bro gitu ya. Intinya selalu aja nikmati prosesnya lah ya. Nanti apa ya bisa dikatakan kan saya sering bilang atau menyarankan lah ya TP bro kalau udah profit TP bro kalau udah profit tapi dihujat juga ya nggak masalah mereka yang hujat yang penting kita udah profit ya kan kita TP juga nggak 100% antisipasi ketika penurunan seperti ini kita bisa masuk lagi punya amunisi gitu kan. Oke jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi semoga bermanfaat tetap semangat dan salam cuan.